Tafsir Al-Misbah. Surah Al-Baqarah. Ayat 2. Itulah Alkitab, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Setelah menyebut beberapa huruf yang digunakan oleh ayat-ayat Al-Quran, ditegaskannya bahwa, itulah, yakni Al-Quran yang huruf kata-katanya seperti, alif, lam, mim, merupakan Alkitab, yakni kitab yang sangat sempurna tidak ada keraguan padanya, yakni pada kandungannya, dan kesempurnaannya, dan berfungsi sebagai petunjuk bagi seluruh manusia, kendati yang menarik manfaatnya hanyalah orang-orang bertakwa. Zalikal kitab, itulah Alkitab. Ayat ini menggunakan isyarat jauh untuk menunjuk Al-Quran. Di tempat lain, semua ayat yang menunjuk kepada firman-firman Allah dengan nama Al-Quran, bukan Alkitab, ditunjuk dengan isyarat dekat, Haza Al-Quran. Penggunaan isyarat jauh ini, bertujuan memberi kesan bahwa kitab suci ini berada dalam kedudukan yang amat tinggi, dan sangat jauh dari jangkauan makhluk, karena dia bersumber dari Allah yang maha tinggi, sedang penggunaan kata, Haza atau ini, untuk menunjukkan betapa dekat tuntunan-tuntunannya pada fitrah manusia. Alkitab adalah Al-Quran. Al, yang dibubuhkan pada awal kata, kitab, dipahami dalam arti kesempurnaan. Dengan demikian, Alkitab adalah kitab yang sempurna. Sedemikian sempurnanya sehingga tidak ada satu kitab yang wajar dinamai Alkitab kecuali kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ini. Karena itu, begitu kata tersebut terdengar, maka pikiran langsung menuju kepada Al-Quran, walaupun dalam redaksinya tidak disebut bahwa yang dimaksud adalah Al-Quran. Tidak ada keraguan padanya, yakni bukti-bukti rasional dan emosional menyangkut kebenaran sumber dan kandungannya sedemikian jelas, sehingga tidaklah wajar seorang yang ragu terhadapnya. Ada juga yang membaca ayat ini dengan berhenti pada kata, roib atau ragu, sehingga memahami ayat ini sebagai larangan ragu. Jangan ragu tentang kebenaran yang dikandungnya, jangan ragu mengamalkannya, karena dia adalah petunjuk atau di dalamnya ada petunjuk bagi seluruh manusia, walau yang mengambil manfaatnya hanya orang yang bertakwa. Ragu, yang ditunjuk oleh ayat ini bukan hanya dalam arti syak, tetapi syak dan sangka buruk. Itulah yang dimaksud dengan roib. Kalau sekadar syak atau keraguan, yang mendorong seseorang untuk berpikir positif, maka Al-Quran tidak melarangnya, karena keraguan semacam itu akan dapat mengantar seseorang menemukan kebenaran. Ini jika Anda memahami penggalan itu dalam arti larangan. Sementara ulama memahami kata roib, dalam arti kegelisahan jiwa, karena keraguan menimbulkan kegelisahan. Petaka juga dinamai roib karena ia juga menimbulkan kegelisahan. Ada juga ulama yang memahami kata roib dalam arti keraguan yang mendekati syak, dalam arti apa yang dinamai roib adalah satu tingkat keraguan yang belum mencapai tingkat syak. Seperti diketahui kata syak, dalam bahasa Arab, berarti seimbangnya kedua sisi pembenaran dan penolakan. Jika Anda mendengar satu berita, sedang tingkat pembenaran dan penolakan Anda seimbang, masing-masing 50%, maka ketika itu Anda mengalami syak. Nah, bila kata roib dipahami sebagai tingkat di bawah syak, dan belum mencapainya, maka penggalan ayat ini seakan-akan menyatakan bahwa kitab Al-Quran bukan saja tidak wajar disentuh oleh syak atau keraguan, yang menjadikan hati dan atau pikiran seseorang seimbang menyangkut pembenaran dan penolakannya, tetapi mendekati keseimbangan itu pun tidak wajar terjadi. Bahwa ayat ini tidak sepenuhnya membantah atau menolak, untuk terjadinya sesuatu yang belum sampai tingkat syak, karena ia bermaksud memberi tempat bagi tanda tanya yang boleh jadi muncul dalam benak tentang sumber dan kandungan Al-Quran. Dengan demikian kata roib, memberi tempat bagi iman dalam tahapnya yang pertama, karena iman dalam tahap pertama tidak luput dari sekian banyak tanda tanya. Sebentar Anda akan menemukan penjelasan tentang makna dan hakikat iman. Kata hudan, yang berarti petunjuk, adalah bentuk kata jadian atau infinitive noun. Maknanya telah diuraikan ketika menafsirkan ayat ke-6 surah Al-Fatihah. Bentuk kata serta penempatannya, sesudah kata yang menunjuk kepada kitab suci, itulah Alkitab, yang dipilih untuk ayat ini, mengandung makna bahwa, petunjuknya telah mencapai kesempurnaan, sehingga dia tidak sekadar berfungsi untuk memberi petunjuk, tetapi ia adalah perwujudan dari petunjuk itu. Al-Quran adalah penampilan dari hidayah ilahi. Jika Anda berkata, Sia berani, maka tidak jelas batas keberaniannya, 50, atau 60, atau 80%. Tetapi jika Anda berkata, dia adalah keberanian, atau dia menampilkan keberanian, maka ketika itu seluruh aspek dan isi dari makna keberanian, telah berada dan tampil pada dirinya, atau dengan kata lain, keberaniannya telah mencapai tingkat 100%. Demikian juga dengan kata, hudan. Makna ini diperkuat lagi dengan bunyi dengung, nun, pada kata tersebut. Takwa artinya menghindar. Orang bertakwa adalah orang yang menghindar. Yang dimaksud oleh ayat ini mencakup 3 tingkat penghindaran. Pertama, menghindar dari kekufuran dengan jalan beriman kepada Allah. Kedua, berupaya melaksanakan perintah Allah sepanjang kemampuan yang dimiliki, dan menjauhi larangannya. Ketiga dan yang tertinggi, adalah menghindar dari segala aktivitas yang menjauhkan pikiran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di atas telah dikemukakan bahwa, kata, hudan, adalah bentuk kata jadian atau masdar. Bentuk ini tidak mengandung informasi tentang waktu. Ia dapat berarti masa kini, atau datang dan lampau, berbeda dengan bentuk mudorik, atau kata kerja masa kini, dan datang. Atau, madi, kata kerja masa lampau. Atas dasar itu, maka petunjuk Al-Quran kepada manusia, dapat dipahami dalam arti kitab suci itu kini sedang memberi petunjuk kepada orang-orang bertakwa, yang hidup pada masa kehadiran Al-Quran. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan orang bertakwa adalah yang mempersiapkan jiwa mereka untuk menerima petunjuk atau yang telah mendapatkannya tetapi masih mengharapkan kelebihan, karena petunjuk Allah tidak terbatas. Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Quran Surah Maryam ayat 76.
Dapat juga, penggalan ayat itu berarti Al-Quran telah memberi petunjuk orang-orang yang bertakwa pada masa lalu. Dalam konteks ini, tentu saja petunjuk Al-Quran yang dimaksud adalah ayat-ayatnya yang turun sebelum surah Al-Baqarah ini. Katakanlah ayat-ayat Al-Quran yang turun di Mekah telah berhasil memberi petunjuk kepada orang-orang yang berupaya menghindar dari siksa ilahi. Makna ini menunjukkan bahwa, petunjuk-petunjuk kitab suci Al-Quran bukan sekadar teori, tetapi telah terbukti kemampuannya dalam kenyataan, sehingga telah berhasil memberi petunjuk keselamatan, bagi sekian banyak orang sebelum ini. Makna ketiga, yang ditampung oleh penggalan ayat di atas, adalah bahwa, kitab suci Al-Quran merupakan petunjuk di masa mendatang, untuk orang-orang yang sebentar lagi akan datang, yaitu mereka yang benar-benar akan menghindar dan terhindar dari segala gangguan dan petaka duniawi dan ukhrawi. Demikian kata, Hudan, mengandung makna yang sangat dalam dan yang tidak diperoleh, bila kata itu diganti dengan kata dalam bentuk yang lain. Takwa bukanlah satu tingkat dari ketaatan kepada Allah, tetapi ia adalah penamaan bagi setiap orang yang beriman, dan mengamalkan amal soleh. Seorang yang mencapai puncak ketaatan adalah orang bertakwa, tetapi yang belum mencapai puncaknya pun, bahkan yang belum luput sama sekali dari dosa, juga dapat dinamai orang bertakwa, walaupun tingkat ketakwaannya belum mencapai puncak. Takwa adalah nama yang mencakup semua amal-amal kebajikan. Siapa yang mengerjakan sebagian darinya, maka ia telah menyandang ketakwaan. Sayyid Qutb memperoleh kesan dari penyifatan Al-Quran dengan Hudan li al-Muttaqin, antara lain bahwa, siapa yang ingin mendapatkan hidayah Al-Quran, maka hendaklah ia datang menemuinya, dengan hati yang bersih lagi tulus. Ia harus datang kepadanya dengan hati yang takut lagi bertakwa yang berupaya menghindar dari siksa ilahi dan berhati-hati, sehingga ia tidak berada dalam kesesatan atau dipengaruhi olehnya. Nah, ketika itulah akan terbuka rahasia, dan cahaya Al-Quran, dan tercurah ke dalam hati yang datang dengan sifat dan keadaan yang dilukiskan di atas.